Baik Bapak Ibu, mari kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Shalom, selamat pagi. Pagi. Apa kabarnya? Luar biasa. Luar biasa ya. Dan kita tetap mau mengatakan bahwa Tuhan Engkau baik apapun yang kami alami. Oleh sebab itu kami Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Dan ibadah pada pagi hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Ronald Manalu. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Dan kami mengundang untuk Bapak Ibu bangkit berdiri. Dan mari sama-sama kita memuji Tuhan. Yesus kami puja. Mari kita naikkan pujian ini dengan kesungguhan hati. Kami puja Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus kami puja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Pertolongan kita di dalam ibadah Minggu Kantate ini berlangsung dalam nama Allah, Pencipta langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Amin.
Nas pembimbing diambil dari Titus 2 ayat 15. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Untuk nas pembimbing ini, marilah kita memuji Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Saudara-saudara, hidup kita dipelihara dan dilindungi dalam terang kasih Tuhan. Kasih itu dinyatakan dalam bentuk hukum sebagai dasar hidup orang beriman. Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40 berkata kepada kita tentang hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah perintah yang terutama dan pertama. Dan perintah yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua perintah inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Di dalam kita menjalani hukum kasih itu, kita tidak dapat melaksanakannya dengan sempurna, sehingga kita mudah jatuh dan terjerumus ke dalam jurang dosa yang menyebabkan benci, dendam, iri hati, dan perpecahan. Janji Tuhan akan pengampunan dosa. Marilah kita dengar firman Tuhan dari 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 9 yang berkata, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Untuk itu marilah kita mengaku dosa kita didahului dengan doa pengakuan pribadi
dan juga kami akan memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk melakukan doa pribadi. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, kami datang sujud menyembah di hadapan-Mu dan mengaku akan segala dosa dan salah kami, baik secara pikiran, perkataan, maupun perbuatan. Kami sadar akan setiap kelalaian dan pelanggaran kami, kelemahan iman, dan ketidaksetiaan kami, salah paham, pementingan diri dan perselisihan, ketertutupan dan ketidakjelasan dalam kesaksian kami. Ya Tuhan, kasihanilah kami, berilah pengampunan dan damai sejahtera, bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami, dan barilah hidup kami di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita masuk di dalam berita anugerah. Berita anugerah Allah terdapat di dalam 2 Timotius 1 ayat 9. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Segala kemuliaan bagi Allah Bapa di surga. Saudara-saudara, kita telah dibebaskan dari dosa kita oleh kasih karunia Tuhan. Maka kita tidak boleh lagi hidup di dalam dosa, melainkan Kristus hidup di dalam kita. Firman Tuhan dalam 2 Timotius 1 ayat 7 dan 8, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injil-Nya oleh kekuatan Allah. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah di dalam hidup kita dan di seluruh dunia. Untuk menyambut petunjuk hidup baru ini, marilah kita memuji Tuhan, besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu.
kasihi, bersama dengan semua orang percaya di muka bumi ini di segala waktu dan tempat, marilah kita bangkit berdiri dan mengakui iman kita menurut pengakuan iman rasuli, dan masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Tiba saatnya untuk anak-anak sekolah minggu di depan, untuk sebelum mereka masuk ke ruang sekolah minggu didoakan oleh Bapak Pendeta Ronald Manalu. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Kita berdoa untuk anak-anak kita, seperti Tuhan Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Karena itu ya Bapa, berkatilah anak-anak kami ini, anak-anak-Mu ini. Tolonglah dengan kuasa Roh Kudus-Mu yang memberi hikmat dan pengertian bagi kakak-kakak guru sekolah minggu, juga bagi anak-anak kami ini, supaya ketika mereka berada di perbincangan pada firman Allah, mereka baik kakak guru sekolah minggu maupun anak-anak sekolah minggu boleh mengalami Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya akan masuk di dalam persiapan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman-Nya. Kita memuji Tuhan, ku berikan hatiku. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu, seluruh hidupku. Memuji
nyatakan jalan-Mu, nyatakan Tuhan, nyatakan jalan-Mu. Bapa di sorga, pujian yang kami naikkan menghantarkan doa kami. Doa kami untuk pembacaan firman-Mu dan pemberitaannya. Hari ini di Minggu 18 Mei 2025 ini, kami akan membaca sekaligus merenungkan firman-Mu berdasarkan kitab Daniel 1 ayat 1 sampai 8. Kami tidak mengerti apa yang kami baca dari Alkitab jikalau bukan Roh Kudus yang bekerja di pikiran, di hati kami untuk memahami apa maksud Tuhan. Hamba-Mu juga tidak memahami bagaimana memberitakannya kalau bukan Roh Kudus-Mu yang mengerjakan di pikiran, di ucapan, terlebih di dalam perbuatan. Maka sekiranya hari ini Tuhan perkenankan memberitakan firman, itu artinya kami telah, baik hamba maupun jemaat, telah melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tetapi jikalau belum, maka hari ini ketika kami semua mendengarkan firman-Mu, tolonglah kami untuk kembali melakukannya. Sekali lagi kami mohon Roh Allah bekerja di tengah-tengah pemberitaan firman ini dari awal sampai akhirnya. Di dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus, firman yang telah menjadi manusia, firman yang hidup, kami landaskan pemberitaan firman-Mu ini. Amin. Jemaat sekalian, pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini berdasarkan pembacaan kitab Daniel pasal 1 ayat 1 sampai 8. Marilah kita ikuti pembacaan Alkitab. Saya memandu pembacaan dari mimbar. Bapak Ibu jemaat mengikuti di pembacaan Alkitab masing-masing. Di Alkitab kita diberi judulnya Di Istana Babel, dan pemberitaan firman Tuhan nanti diberi judul Remaja dan Pemuda bagi Kristus. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu cela, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur
setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun, dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hanaya, Misael, dan Azaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belzazar, Hananya dinamainya Sadrah, Misael dinamainya Mesak, dan Azaria dinamainya Abednego. Dan ayat penutup ayat 8, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Allah kita selama-lamanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu sekalian. Salam damai dan sejahtera. Selamat beribadah pagi hari ini, Minggu 18 Mei 2025. Apa kabarnya Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara? Luar biasa ya. Di dalam Tuhan itu selalu luar biasa ya Ibu ya. Iya, puji Tuhan. Hari ini tema yang diberikan adalah remaja dan pemuda bagi Kristus. Tapi sebelum saya lanjutkan, saya sebenarnya berdiri di minggu pagi hari ini menggantikan hambanya Bapak Pendeta Samuel Mantolas yang hari ini berhalangan karena kesehatan beliau mungkin belum terlalu baik, sehingga pengatur jadwal memberi kesempatan kepada saya untuk memberitakan firman menggantikan beliau. Kita doakan supaya beliau semakin sehat dan baik-baik keadaannya bersama anak-anaknya. Beliau sudah hidup sendiri, maksudnya istri beliau sudah almarhum dan bersama dengan 2 orang anaknya. Jadi tentu kita paham bagaimana pergumulan di tengah kehidupan. Maka minta tolong Bapak Ibu dibawa, diingat di dalam doa keluarga Bapak Pendeta Samuel Mantolas. Bapak Ibu sekalian, ketika tema ini diberikan kepada saya, maka saya tidak tahu apa persis saya dengan Ibu Evi, karena di dalam kemeja saya di dalam ini adalah warna hijau. Jadi saya lihat tadi hanya 2 orang yang warna hijau yang memenuhi paling tidak aura tema pagi hari ini. Hebat nih Bu Evi nih, usia sudah mau menjelang 80, tapi selalu adaptif dengan warna sesuai dengan tema. Iya kan? Jadi kalau remaja dan pemuda itu ya Bang Penatua Sony, warnanya menghijau kan? Maka iya, stola kita warna hijau kalau naik CD kan? Iya. Jadi saya dan Bu Evi tidak usah berkhotbah lagi, warna kami sudah menggambarkan apa yang kami dukung hari ini tentang remaja dan pemuda bagi Kristus. Bapak Ibu, minggu ini disebut Minggu Kantate. Kalau diartikan bahasa Latin ini adalah nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, seperti tercatat di dalam Mazmur 98 ayat 1. Jadi tema remaja dan pemuda bagi Kristus dihubungkan dengan Minggu Kantate, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, itu nyambung gitu ya, relevan. Sebab remaja dan pemuda adalah gambaran pertumbuhan di mana semangat menyanyikan nyanyian yang selalu baru bagi Tuhan. Amin.
Amin remaja berdua. Oh. Tapi harus selalu merasa semangat remaja kan, walaupun sudah senior kan, setengah senior ya. Jadi begitu Bapak Ibu, kalau dalam ibadah itu kan tugas saya bukan hanya khotbah kan, tapi memperhatikan dari awal siapa yang bermain musik. Di sini banyak pemain musik ya. Tadi aja baru 1 jam sudah 3 pemain musik gitu ya. Bisa dibayangkan kalau 5 jam ibadah bisa 10 pemain musik gitu ya. Iya, ya Ibu ya. Iya. Ibu masih semangat, masih memimpin liturgi ibadah kita. Jadi semua saya perhatikan, termasuk 2 orang remaja kita yang di depan yang memandu lagu. Suaranya remaja tapi walaupun mereka sudah semakin dewasa. Bapak Ibu sekalian, izin saya ada pertanyaan yang sedikit mengganggu. Boleh nggak diganggu dengan pertanyaan, Pak Thomas? Emang kerjanya Pak Ronald ini mengganggu aja ini kan gitu ya. Gini pertanyaannya Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, menurut jemaat, apakah suatu saat gereja, silakan masuk, brother. Ini remaja atau pemuda ini? Pemuda. Boleh duduk paling depan, tidak apa-apa. Ya. Ulang lagi ya, pertanyaan yang mengganggu itu ya. Apakah suatu saat jika gereja atau persekutuan, bukan maksudnya GKW persekutuan, atau persekutuan itu bisa tutup, tidak lagi aktivitas ibadah, kalau tidak ada lagi remaja dan pemuda di dalam gereja itu? Itu pertanyaannya yang mengganggu. Atau menurut Bapak Ibu tidak ada gangguan dengan pertanyaan itu? Saya pikir tadi gangguan apa, biasa aja rupanya pertanyaannya. Apakah GKW, oke kalau begitu supaya lebih sangat mengganggu gitu ya, supaya sedikit merinding gitu ya. Apakah suatu saat GKW persekutuan ini bisa tutup? Oh belum saya lanjutkan, sudah bisa katanya. Berarti konfirmasi nih pertanyaan saya benar, ada gunanya nih. Apakah GKW persekutuan suatu saat bisa tutup jika tidak ada remaja, jika tidak ada pemuda di gereja ini? Baru 1-2 yang menjawab. Kalau bersama-sama kor bisa gitu. Itu yang tidak kita inginkan bukan? Jadi tidak usah kor. Walaupun hanya 1-2 yang menjawabnya, tapi memang bisa Bapak Ibu. 20-30 tahun ke depan gereja bisa tutup, gereja manapun, jikalau remaja dan pemuda tidak ada lagi bersama di dalam gereja, duduk di bangku gereja, bahkan ketika mereka tidak melayani lagi dalam gereja. Siapa Bapak Ibu yang sering ke Eropa? Supaya dikonfirmasi, kalau saya kan belum pernah ke Eropa. Jadi saya tidak tahu persis berita itu benar validnya seperti apa. Karena katanya di sana, ya Bang Penatua Sony, gereja-gereja sudah tutup karena memang yang menghuni gereja itu hanyalah, mohon izin, mohon maaf, tidak bermaksud underestimate, para orang tua, para senior. Izin Bapak Ibu, ada yang sudah melihat realita itu, gereja di Eropa sudah tutup, atau nyaris tutup, atau sudah ada yang tutup berubah menjadi bioskop, berubah menjadi teater, berubah menjadi gedung pertemuan, karena memang pada akhirnya apa yang menghuni hanyalah orang tua, yang lama-lama satu demi satu hilang, ya kan? Dan karena tidak ada regenerasi, tidak ada remaja dan pemuda, benar-benar gereja itu tutup. Tentu kalau ada gereja di Eropa tutup, bukan hanya penyebab faktor pertama adalah tidak ada remaja dan pemuda. Tentu ada banyak faktor di sana. Tetapi barangkali saya menduga salah satu faktornya adalah memang tidak ada lagi remaja dan pemuda. Gereja pendeta tidak memikirkan bagaimana menyiapkan remaja dan pemuda ke masa depan. Bukan sekedar supaya gereja tidak tutup, tapi supaya pekerjaan Tuhan tetap ada di dalam gereja itu. Bapak Ibu, ada 3 hal secara ringkas yang ingin saya sampaikan. Saya sebenarnya selalu berusaha untuk lebih ringkas berkhotbah. Karena saya pikir apa sih gunanya panjang-panjang khotbah kalau intinya 3 ya 3 saja disampaikan kan gitu ya. Kalau 1 nanti bunga-bunganya banyak, nanti malah bunga-bunganya yang dipegang, kan kira-kira begitu, yang diingat. Lebih baik intinya saja. Jadi ada 3.
Tapi yang paling ditekankan nanti sebenarnya adalah nomor 2 dan nomor 3. Bapak Ibu, yang pertama ini sebuah realita bahwa remaja dan pemuda kita sekarang ini sedang berada, saya sebut, di tengah arus zaman yang deras. Jadi bukan sekedar di tengah arus zaman anak remaja dan pemuda sekarang, tapi arus zaman itu sangat deras. Bapak Ibu pernah melewati sungai-sungai kecil, mungkin sungai besar tidak. Kalau sungai itu misalnya arusnya biasa, kita dengan santai melewatinya. Tapi kalau tiba-tiba karena hari itu hujan deras dari hulu sana, air mengalir demikian besar, maka kita mau mencoba melewati arus deras. Mudahkah Bapak Ibu membayangkan melewati arus deras? Tentu tidak. Bukan hanya tidak mudah, tapi khawatir, waspada ada di sana. Takut tenggelam di bawah arus. Itu analogi sederhana yang mau saya katakan tentang arus zaman yang deras yang melanda remaja dan pemuda kita, yang ada di keluarga kita, di keluarga tetangga kita, di gereja, di tengah bangsa. Bapak Ibu, saya tidak mengajari di sini ada anak-anak muda yang lebih paham tentang apa kondisi arus deras zaman ini bagi anak muda. Tapi secara sederhana yang dimaksud dengan arus zaman yang deras itu adalah kenyataan realita bahwa remaja dan pemuda persis pada perubahan zaman yang disebut dengan revolusi digital. Sekali lagi saya tidak mau membahas ini, saya bukan ahli di dalamnya. Saya hanya tahu sedikit saja. Dan yang terakhir adalah terbitnya AI, Artificial Intelligence, kecerdasan buatan yang memiliki kemahaan, tanda kutip, kesanggupan pengetahuan kognitif dibandingkan manusia. Kadang-kadang saya bercanda dengan AI, Bapak Ibu. Saya lebih banyak bertanya ke AI bukan firman Tuhan, Bang Penatua Sony. Karena saya tahu dia banyak bohongnya juga, bukan? Lebih baik saya tanya Alkitab, buku-buku tafsiran, buku-buku yang membantu saya memahami firman Tuhan. Tapi saya sering bercanda sama dia. Suatu waktu saya pernah khotbah jam 4 pagi di Paskah di Halim Perdana Kusuma. Maka saya harus bangun jam 1 pagi dan tidak mungkin tidur. Saya tanya AI, saya mau khotbah harus ada energi. Saya mau makan apa supaya saya ada energi khotbah dan pikiran saya cemerlang menyampaikan firman Tuhan. Dia jawab sedemikian rupa, ini yang kau makan. Saya kok tidak percaya, nanti malah saya ngantuk kalau makan itu, kan kira-kira begitu. Nah, ada lagi canda-canda saya. Kalau saya jalan ke sana, kira-kira saya harus melewati apa? Apakah ada penghalang-penghalang? Enggak, jalan terus saja, semua lancar. Kau pembohong. Di situ saya tahu banyak halangan, banyak rintangan kok, dan seterusnya. Tapi selain itu Bapak Ibu, AI itu, Artificial Intelligence itu memang menyediakan sedemikian rupa pengetahuan yang luas. Maka tidak heran kalau sekarang itu makin hari kita makin malas baca Alkitab, bukan? Anak-anak remaja dan pemuda makin malas membaca kan buku teks. Saya coba perhatikan tadi, Ibu sudah semangat memandu liturgi, ada enggak? Oh, masing-masing tidak punya ya. Kalau saya perhatikan dari ada yang salah enggak? Izin Bu, tadi terlewat 2 kata ya. Tapi enggak apa-apa. Tuhan memaklumi itu. Tuhan, salah tadi Ibu sedikit ya. Enggak apa-apa, kau diam aja situ. Kamu aja yang bisa ini katanya. Jadi begitu Bapak Ibu. Sekarang malah sekali orang membaca. Tapi syukurlah belakangan ada pikiran dari negara Eropa, kalau tidak salah dari pemikir orang Swedia, dari departemen pendidikan mereka. Sekarang mereka mau mengalihkan bagaimana strategi mengalihkan anak-anak remaja dan pemuda sekarang kembali ke textbook. Tidak lagi bercokol pada bacaan digital dan kemudian apalagi dengan AI dan seterusnya. Sekali lagi kok jadi saya bahas ini ya. Padahal saya tidak katakan tadi, saya tidak tahu sebenarnya ini, tapi sok-sok membahas saya. Tapi maksud saya adalah inilah perubahan signifikan yang membawa pengaruh seperti ini Bapak Ibu. Cara berkomunikasi,
cara berkomunikasi, cara berinteraksi. Bapak Ibu, saya tidak perlu ulik-ulik bagaimana ini kita alami di tengah keluarga kita. Cara belajar dan mengajar, cara bekerja dan berbisnis, bahkan termasuk cara beribadah, cara berdoa, cara membaca firman, cara mendengar firman, termasuk cara menghibur diri, termasuk bagaimana menghabiskan waktu. Jadi kelihatannya semua hal positif, tapi sebenarnya arus zaman yang deras tadi membawa pada perubahan sosial. Jadi kalau kita bayangkan misalnya harusnya di sini remaja dan pemuda di tengah revolusi digital, tapi mereka berubah melompat begitu sedemikian rupa sehingga terjadi sedemikian rupa keadaan. Mungkin seperti pengalaman kami dulu, saya sendiri kalau ketemu guru saya dulu, saking hormatnya pada guru, walaupun ini tidak benar, kalau lewat guru depan rumah, saya hanya berani di dalam rumah dan melihat dari kaca. Oh, itu ibu guru bahasa Indonesia. Apalagi melihat guru matematika kita yang galak itu, bukan? Langsung nanti mampir di rumah saya ditanya lagi 5 kali 5 sama dengan berapa. Orang saya suka blank kalau urusan matematika. Sekarang Bapak Ibu, saya ngajar di UPN sudah 20 tahunan, Bang Sony. Mahasiswa lewat, mau kemana Pak? Waduh, gitu ya. Berani itu Bu Evi, dia bilang begini, Bapak bajunya bagus hari ini. Oh, dulu mana kita berani seperti itu. Sebagus-bagusnya guru kita mengenakan baju, kita diam 1000 bahasa. Jadi saya ingat guru saya itu bajunya masuk ke dalam celana, rambutnya rapi sekali. Dia guru bahasa Indonesia, kalau jalan itu seperti lebih-lebih dari pendeta, Bapak Ibu sekalian. Kalau dia sudah lewat gang tempat duduk kita, saya hanya bisa terdiam, teman-teman saya hanya bisa terdiam mendengar dia mengajar dari awal sampai akhir. Sekarang apa? Anak-anak pelajar sekarang angkat kaki dengan segala aktivitasnya, memegang HP dan seterusnya. Tidak ada lagi kesopan santunan. Saya berpikir inilah salah satu problem kita di tengah arus zaman yang deras ini. Anak-anak sudah kehilangan sopan santun. Saya tidak bermaksud banyak, yang salah adalah teknologi, yang salah adalah keluarga, yang salah adalah pendeta, yang salah adalah mahasiswa, dan seterusnya. Bukan, saya tidak mencari kesalahan, siapa yang salah. Tetapi apa dan bagaimana kita memperbaiki realita hal yang seperti ini. Itu baru hanya bicara soal ketidaksopan santunan. Saya tidak ingin membahas lebih panjang lagi persoalan-persoalan seperti ini yang menyangkut arus deras zaman ini. Bapak Ibu, maka tepat seperti surat Rasul Paulus ke Timotius muda, kalau kita baca Bapak Ibu di dalam 2 Timotius, saya ingin mengajak kita membaca 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Ini surat Paulus yang lebih tua, yang lebih senior, bapak rohani kepada anak rohaninya, anak muda yang bernama Timotius. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Keadaan manusia pada akhir zaman itu ditulis di Alkitab kita. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang. Mereka akan membual, menyombongkan diri. Mereka akan menjadi penfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua, ini ketidaksopanan, dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka berkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu, Timotius muda, kata Paulus. Kita juga harus mengatakan hal yang sama kepada anak-anak kita, di dalam keluarga kita, di dalam gereja Tuhan ini. Jauhkan orang-orang muda, remaja yang sedang tidak berusaha lepas dari arus zaman yang deras ini. Daniel muda yang kita baca tadi di dalam pembacaan kitab Daniel itu, dan ketiga temannya orang Yehuda yang dibawa ke tanah pembuangan Babel, pada akhirnya diperhadapkan pada arus zaman yang deras. Apa itu? Kehidupan yang berbeda di tengah-tengah bangsa kafir. Babel adalah bangsa kafir, sementara mereka di Yehuda menyembah Tuhan seperti kita hari ini menyembah Tuhan.
tiba-tiba anak muda dari GKI Persekutuan diutus Tuhan ke negeri, katakan seperti Korea Utara, negeri kekafiran itu. Itulah gambaran sederhana seperti Daniel dan 3 temannya dilemparkan tanda kutip ke negeri Babel. Di sana mereka mengalami semacam arus zaman yang deras. Jika di negeri Yehuda mereka hidup beribadah kepada Tuhan, maka di Babel mereka hidup secara sekuler. Tetapi Bapak Ibu, penggambaran di dalam Alkitab ini tunjukkan bagaimana Daniel dan teman-temannya berjuang untuk tetap setia. Setia kepada Tuhan. Sekalipun mereka nanti di pasal-pasal berikutnya ditunjukkan ada ancaman api yang menyala-nyala, ada ancaman gua singa, ada ancaman tantangan untuk mengartikan mimpi raja. Kalau tidak bisa berhasil mengartikan mimpi raja, menafsirkan mimpi raja, maka itu mereka mengalami ancaman keselamatan. Benarlah seperti Paulus katakan pada Timotius muda, sekali lagi juga di dalam 1 Timotius. Kalau yang kita baca tadi di dalam 2 Timotius, maka ini di 1 Timotius pasal 4 ayat 12, kata Paulus bapak rohaninya kepada anak rohaninya, anak remaja Timotius itu. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu. Daniel dan teman-temannya setia dan dalam kesucian. Bagaimana Bapak Ibu? Sekali lagi keluarga-keluarga kita menghadapi arus zaman yang deras ini. Apa juga sikap gereja terhadap remaja dan pemuda? Saya mau mengatakan ini tantangan besar bagi kita hari-hari ini. Itu yang pertama, kesadaran bahwa remaja dan pemuda sedang berada di tengah arus zaman yang deras. Yang kedua, Bapak Ibu, dari pembacaan ini saya ingin menegaskan, remaja dan pemuda itu adalah pemilik masa depan. Remaja dan pemuda adalah pemilik masa depan. Maka tentu walaupun pertanyaan saya di pertama tadi saya katakan mengganggu, tapi sebenarnya memang itu realitanya. Kalau remaja dan pemuda tidak lagi menghuni GKI Persekutuan, maka GKI Persekutuan tidak punya masa depan. Itu pasti. Sebab remaja dan pemuda adalah pemilik masa depan. Ya kan Ibu ya? Bu, saya ini sudah 55 tahun. Kalau Tuhan beri usia 10, 20, Ibu maunya saya dikasih Tuhan berapa lama lagi kira-kira? 100? Sakit Bu kayaknya kalau lihat orang tua 100 dah. Gak usah deh Tuhan, gak usah sakit-sakit gitulah. Sesuai kehendakmu saja, yang penting udahlah gak usah menderita banget di dunia ini. Udah menderita terus ya Bu ya. Kalau Ibu berapa lama lagi kira-kira mau hidup? Kan harus saya tanya, Ibu, saya harus minta Ibu tanya saya supaya fair dong. Langsung saya tanya, maksud Bapak apa sih? Bu Riana, itu pendeta mana lu nanya-nanya saya berapa lama lagi hidup? Untung saya tanya duluan saya kan. Jadi supaya impas gitu. Bu, berapa kira-kira menurut iman Ibu lah permintaan kepada Tuhan tidak mau menderita dalam hidup, kira-kira berapa lama lagi Bu hidup di dunia ini? Jangan takut Bu. Kita nggak boleh takut dipanggil Tuhan. Katanya kan telah dimuliakan. Nah kalau telah dimuliakan, oh saya berharap-harap dimuliakan kan gitu ya. Kan gitu kalau orang berduka katanya kan. Telah dimuliakan Bapak A. Ya kalau dimuliakan kenapa harus jadi sedih ya? Boleh sih sedih berduka tapi kan tidak perlu takut kan. Ya, Ibu tidak takut kok, saya percaya. Oh gitu ya, diplomatis sekali. Ibu dulu diplomat ya.
Iya pastilah kita ingin umur panjang. Tapi sekali lagi, kira-kira berapa lama lagi kita rupanya? Kalau dikasih 10, 20, 30. Nah, kalau misalnya 10, 20, 30 tahun itu yang hadir sekarang ini habis pada 30 tahun nanti, Ibu. Lalu kalau nggak ada remaja pemuda, benar kan GKI Persekutuan tutup kan? Benar GKI Persekutuan tidak ada masa depannya, bukan? Wah, saya berpikir nanti di bagian ketiga ini bagaimana menekankan kepada GKI, kepada gereja, kepada GKI Persekutuan, supaya program-program pelayanan remaja pemuda ini, ya Komisi Pemuda Remaja mengadakan ibadah hari Sabtu jam 7 itu sekali sebulan, selesai. Gimana menyiapkan masa depan mereka kalau program gereja hanya seperti itu? Saya kembali dulu ke sini. Karena di firman Tuhan mengatakan, Bapak Ibu, coba kita lihat di Mazmur 127. Mazmur 127, saya baca ayat 3 sampai 5. Mazmur 127 ayat 3 sampai 5. Sesungguhnya, ini menggunakan kata sesungguhnya, ini serius loh, kira-kira begitu. Anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa remaja dan pemuda. Apakah Bapak Ibu tidak bergetar ketika membaca bagian ini? Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak di keluarga kita, anak-anak di tengah GKI Persekutuan pada masa remaja dan masa pemuda mereka. Daniel dan teman-temannya memiliki visi. Kata visi itu hanya 4 huruf, Bapak Ibu. V, I, S, I. Kalau diartikan, jangkauan pandangan bukan hanya jauh, maha jauh. Jadi dari pembacaan kitab Daniel sampai Yesus itu 500 sampai 600 tahun lebih. Itu bukan hanya jauh, jangkauan pandangan jauh. Itu jangkauan pandangan amat jauh. Visi. Daniel dan teman-temannya punya jangkauan pandangan ratusan tahun ke depan. Hari ini sebagai pemilik masa depan. Memang 500-600 tahun kemudian Daniel dan teman-temannya sudah tidak ada lagi. Kalau dihitung-hitung kira-kira dia bekerja di kerajaan Babel itu 66 tahun. Ketika dia dibuang bersama temannya usia 25 tahun, berarti kurang lebih 90 tahun bahkan mungkin 100 tahun dia hidup. Tapi 500-600 tahun kemudian juru selamat dunia datang ke dunia ini. Dia telah punya visi untuk itu. Bahkan bukan hanya pada Yesus, tapi dia punya jangkauan sampai kepada gereja di zaman ini. Berarti ratusan sampai ribuan tahun. Itu telah dipikirkan oleh seorang muda yang bernama Daniel dan teman-temannya. Mereka ini sungguh pemilik masa depan. Bahkan ketika mereka punya visi itu, bagi bangsanya, bangsa Yehuda, bagi Yesus Kristus yang akan datang, bagi gereja Tuhan, justru ketika mereka berada di zona yang tidak nyaman di Babel. Mereka berada di zona yang tidak nyaman di tengah arus zaman yang deras tadi. Maka tadi dikatakan, makanya tadi intonasi suara saya agak keras di ayat 8 itu, di pembacaan kitab Daniel itu. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Ini praktek
praktek menolak memakan sesuatu, tapi maknanya adalah visi tadi, jangkauan yang jauh sekali ke depan. Padahal Bapak Ibu, makanan raja itu kan selalu enak, bukan? Walaupun tidak selalu sehat. Makanan raja itu pasti enak-enak, bukan? Tapi itu dia. Justru makanan yang enak ini yang ditolak oleh Daniel dan teman-temannya. Makanan yang enak itu yang ditolak oleh Daniel. Apa kira-kira alasan Daniel? Kalau saya cari-cari, apa ya alasan Daniel? Kenapa ya menolak makanan yang enak? Lalu dia mengatakan, aku tidak mau menajiskan dengan makanan raja dan anggur itu. Alasannya kira-kira seperti ini Bapak Ibu. Kemungkinan pertama, makanan itu tidak sesuai dengan tuntutan hukum Taurat. Orang Yehuda beragama Yahudi itu kan misalnya tidak boleh makan darah, makan daging yang dicampur darah. Contoh kecil itu misalnya. Dan banyak contoh yang lain. Jadi Daniel khawatir jangan-jangan makanan yang enak itu bercampur darah, karena itu najis bagi keyakinannya, ya kan? Yang kedua, kemungkinan makanan itu sudah dipersembahkan kepada dewa-dewi bangsa Babel itu. Karena itu bagi Daniel itu suatu pengkhianatan kepada Allah. Maka saya tidak mau memakan makanan raja di atas kemungkinan tadi. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di zaman sekarang, di era revolusi digital ini semua enak, bukan? Seperti yang coba saya gambarkan tadi, cara berkomunikasi, berinteraksi gampang, enak. Cara belajar mengajar enak, gampang. Cara bekerja, berbisnis gampang. Nipu-nipu juga gampang. Cara beribadah, berdoa gampang. Menghibur diri gampang. Menghasilkan segala sesuatu demi kepentingan diri sendiri gampang. Tapi tidak begitu dengan Daniel. Pada zaman di kerajaan Babel, dia bukan seorang oportunis mencari kesempatan di tengah kesempitan. Tidak, dia menolak itu. Daniel menolak tanda kutip yang enak. Ini tantangan tersendiri bagi kita semua umat manusia, di mana acap kali kita lebih gampang menerima yang enak-enak. Tapi kadang-kadang kita sulit menolak yang enak itu. Yang enak tanda kutip dalam segala hal. Dan yang enak-enak itulah ujian bagi remaja dan pemuda pada masa kini. Selain mereka berada di arus zaman yang deras, mereka pun kita harus siapkan demi masa depan bagaimana mereka memilih dan memilah. Sekalipun itu enak, bagaimana memperjuangkan dan melihat menseleksi yang enak ini menghancurkan hidup saya atau tidak. Itulah tugas kita, tugas para orang tua seperti kita, tugas orang-orang muda yang ada adiknya di rumah sebagai remaja dan pemuda, tugas gereja Tuhan, tugas bangsa ini. Tapi kita nggak bisa khotbahin bangsa ini, bukan? Kalau bangsa ini bangsa Kristen, bolehlah kita khotbahin. Bangsa ini bukan bangsa agama, jadi kita sulit mengkhotbai bangsa ini. Tapi tugas kita, tugas saya menyampaikan kepada gereja Tuhan hari ini di GKW, khususnya di GKW Persekutuan. Itu tugas kita yang maha berat hari-hari ini Bapak Ibu. Supaya kita membantu anak-anak kita tidak sekedar mudah terpana dengan yang enak-enak itu. Kita tahu Lukas mencatat saat Yesus berusia remaja 12 tahun, Lukas 2:52 mengatakan seperti ini. Dan kalau saya baca ini, saya pikirkan dalam-dalam, Yesus adalah seorang pribadi yang menolak yang enak-enak, bukan yang oportunis. Dia adalah seorang yang berada di tengah arus zaman pada masa itu. Tetapi menurut firman Tuhan, justru Lukas 2 ayat 52 mengatakan, Yesus makin bertambah besar, remaja, bertambah hikmatnya, bertambah besarnya, makin dikasihi oleh Allah dan manusia.
Ini adalah gambaran remaja, pemuda yang terus bertumbuh, yang terus setia kepada bapaknya, di rumah di bait Allah, bahkan ketika dia sangat asik dengan Tuhan, mendengar firman di bait Allah itu, dia sampai tanda kutip lupa bahwa dia harus bersama ayah dan ibunya. Kemudian kisahnya kan diberitakan, Maria dan Yusuf mencari-cari kemana anak kita ini. Rupanya Yesus asik dengan Tuhan di bait Allah. Yesus pada masanya remaja, dia mencari yang enak-enak di tanah Palestina pada masa itu. Tapi digambarkan dalam ayat 50 itu, saya membayangkan lebih luas. Yesus itu hanya mau mencari Tuhan, mencari sabdanya, mencari kehendaknya. Maka mungkin Yesus ditolak oleh teman-teman seusia remajanya. Kuno kau Yesus, pekerjaanmu masuk ke bait Allah, bertanya firman ke orang Farisi dan ahli Taurat. Ayo kita tinggalkan dia Yesus itu. Dia bukan teman kita di tengah arus zaman ini. Tapi Yesus kekeh, teguh. Dan itu yang dicatat oleh Lukas pada pasal yang kedua ayat 52 tadi. Yesus remaja, pemilik masa depan. Itu sebabnya gereja ada. Karena pemilik masa depan itu dia punya visi ribuan tahun sampai sekarang. Daniel, Yesus, dan orang-orang percaya lain di Alkitab memiliki visi yang selalu jelas ke masa depan yang jauh. Kitalah yang menikmatinya hari ini. Remaja dan pemuda sebagai pemilik masa depan. Maka sekali lagi saya mau tegaskan, jikalau kita sungguh-sungguh membawa pikiran kita kepada masa depan remaja dan pemuda sebagai pemilik masa depan, maka GKI Persekutuan akan punya masa depan. GKI akan punya masa depan. Gereja Tuhan di muka bumi ini akan punya masa depan. Bangsa negara Indonesia yang kita cintai ini akan punya masa depan jikalau dari sekarang ini remaja dan pemuda terus dibina, dibimbing, dituntun kepada arah masa depan. Karena mereka adalah pemimpin-pemimpin di masa depan, pemilik masa depan. Dan yang terakhir Bapak Ibu, bagian yang ketiga saya mau sampaikan, seperti tema ini, remaja dan pemuda bagi Kristus. Itu juga yang mau saya tekankan, bahwa remaja dan pemuda memang mestinya seharusnya hidup bagi Kristus. Di Roma, kitab Roma pasal 12 ayat 1 dan 2 mengatakan begini Bapak Ibu. Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, remaja dan pemuda, saya tambahkan tanda kutip, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Surat Galatia, surat 2 Korintus menekankan hal-hal yang sama, supaya remaja dan pemuda sungguh hidup bagi Kristus. Bapak Ibu sekalian, remaja dan pemuda hidup bagi Kristus itu artinya keluarga, kita semua keluarga kita yang punya anak remaja dan pemuda saat ini harus serius Bapak Ibu, harus sungguh-sungguh membekali remaja dan pemuda pada nilai-nilai keutamaan. Nilai-nilai keutamaan itu apa? Nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai keadilan, nilai-nilai belas kasih. Itu dikatakan di kitab Perjanjian Lama. Di Perjanjian Baru dikatakan nilai-nilai iman, nilai-nilai pengharapan, nilai-nilai kasih. Bapak Ibu,
Saya mengerti sebagai keluarga yang hidup di tengah dunia ini, kita enggan menegaskan tentang nilai-nilai keutamaan. Yang penting anak saya bertumbuh berkembang, bekerja, studi, kuliah, tamat, bekerja, cari nafkah, dapat duit, dapat pasangan, berkeluarga, dan seterusnya. Sudah selesai. Biasanya secara umum itu pikiran kita. Semua orang di dunia ini seperti itu secara umum pikirannya. Tetapi melalui tema hari ini kita diingatkan, itu tidak cukup Bapak Ibu. Itu bukan nilai-nilai keutamaan. Nilai-nilai keutamaan yang disebutkan tadi. Apakah anak saya ini mengerti arti kebenaran? Apakah anak remaja pemuda ini mengerti apa itu keadilan, belas kasih, iman, pengharapan, dan kasih? Nilai-nilai utama itu harus terus kita tanamkan di tengah keluarga. Gereja dengan demikian harus serius menyediakan program sentral. Saya sebut program sentral, bukan program pinggiran. Bapak Ibu, ini demi masa depan, gereja harus berpikir ulang program di Komisi Pemuda. Siapa pengurus pemuda di sini? Komisi Pemuda. Ada pengurus pemuda di sini? Oh, Bung Diaken Christian. Izin Bung Christian. Menurut Bung Christian, aktivitas Komisi Remaja Pemuda sudah sangat memadai, memenuhi harapan Tuhan dari firman pemilik masa depan adalah mereka. Menurut Bung Christian, program itu program sentral GKW Persekutuan. Kasihan sekali. Kalau kita serius memikirkan masa depan, bukan berapa persembahan gereja. Jangan itu program sentralnya. Dengan berbagai cara persembahan dari sana, bikin judul supaya menarik perhatian jemaat, supaya uang datang ke kas gereja, bahwa uang itu berguna, bermanfaat untuk mendukung pelayanan. Tapi saya kira bukan itu program sentral. Keuangan bukan program sentral. Apalagi program sentral gereja secara umum, bagaimana meningkatkan kondisi gereja, gedung gereja untuk fit, meningkatkan ke lantai 2, lantai 3, dan seterusnya. Butuhkah kita? Butuh. Tapi saya kira itu bukan program sentral. Apalagi yang dianggap program sentral. Ada banyak yang sebenarnya hanya pinggiran, tapi dianggap program sentral. Tapi saya pikir sekolah minggu, remaja, dan pemuda, dua hal ini tanpa bermaksud mengabaikan komisi wanita, komisi bapak, komisi penginjilan, komisi bla bla bla, tidak bermaksud mengabaikan itu. Tapi sekali lagi demi masa depan gereja, demi masa depan gereja, demi masa depan gereja, maka sekolah minggu harus menjadi program sentral. Pemuda remaja harus menjadi program sentral. Bagaimana membuat itu program sentral? Bapak Ibu yang lebih tahu itu konteks GKW Persekutuan. Kalau mau diskusi tentang itu banyak pakar. Saya tidak pakar. Saya bukan ahli di bidang pengembangan. Tapi saya tahu di pikiran saya ada pikiran itu karena firman Tuhan mengatakan hari ini. Program sentral sekolah minggu remaja dan pemuda mestinya sudah dipikirkan sedini mungkin demi mempersiapkan masa depan gereja Tuhan, mempersiapkan keluarga kita, mempersiapkan bangsa kita. Maka sekali lagi sudah saatnya gereja memikirkan program sentral itu holistik, lengkap. Ibadah komisi remaja pemuda itu hanya kalau kita punya 10 jari, 1 jari pun tidak cukup Bapak Ibu. Itu hanya ujung kecil dari jari kelingking kita. Serius Bapak Ibu. Jadi sebenarnya kegiatan-kegiatan itu belum membawa pada kelengkapan apa yang seharusnya menjadi bekal bagi remaja dan pemuda ke masa depan. Sekali lagi mohon izin Bapak Ibu, saya tidak mengajari, saya tidak bisa intervensi, saya tidak bermaksud mengarahkan kepada keinginan saya, bukan itu, bukan. Tapi tolong dipikirkan bahwa selama ini kalau sekolah minggu remaja pemuda itu hanyalah program pinggiran, sudah waktunya dikembalikan pada program sentral dan lengkap. Jadi bukan hanya namanya program sentral,
tapi dia lengkap, diperlengkapi, pembinanya dilengkapi. Semua sarana yang dibutuhkan untuk itu dilengkapi. Gereja mampu melakukan itu? Mampu. Kalau saya melihat Bapak Ibu hadir di sini, semua mampu, tanda kutip, mampu memberi tenaganya, mampu memberi motivasinya, mampu memberi doanya, bahkan juga mampu memberi sumbangsi dari materinya. Mampu. GKI Persekutuan mampu melengkapi semua program sentral tadi. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, maka sekali lagi semua yang dilakukan hari-hari ini di dalam kegiatan-kegiatan sekolah minggu, remaja dan pemuda itu sudah tidak memadai. Ada program besar pemuda SGKW. Ini bukan titipan iklan ini, bukan. Tapi saya ingat kebetulan. Memang ketika mereka mengatakan diskusi dengan kami, Pak, dananya 286 juta rupiah. Untuk konteks gereja Tuhan GKW, mengusahakan 286 juta memang tergolong sulit, tanda kutip Bapak Ibu ya. Untuk gereja yang arus utama, gereja yang mandiri secara keuangan dan sudah sangat mapan, 286 juta itu hari ini mereka undang, sampaikan program, mungkin satu orang bisa menyelesaikan itu Bapak Ibu. Di gereja tertentu, di lembaga tertentu. Tapi saya tidak di situ persoalannya. Bahwa kalau itu kita mendengar dana sebesar itu untuk Jambore Februari 2026 yang direncanakan, saya jadi mengingat, saya mau sampaikan ini di GKI Persekutuan, anak remaja dan pemuda dipersiapkan untuk mengikuti Jambore 2026. Semoga Tuhan menggunakan sarana itu sebagai tambahan kelengkapan bagi remaja pemuda GKI Persekutuan untuk membuat mereka menjadi sungguh-sungguh mengarahkan pikiran mereka ke masa depan sebagai pemilik masa depan. Jadi Bapak Ibu, sekiranya berkenan didukunglah Jambore Pemuda GKW pada Februari 2026 yang akan datang. Selain itu ada banyak program yang bisa diikuti oleh pemuda remaja kita, baik di tempat ini secara intern maupun ekstern di luar GKW Persekutuan ini. Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengakhiri khotbah saya ini dengan pernyataan dari seorang tua yang sangat bijak, dan sebulan lalu beliau kembali kepada Bapa di sorga. Dia pemimpin utama gereja Katolik, namanya Pope Francis, Paus Franciscus. Saya memang harus saya katakan, saya sangat mengagumi beliau sebagai pemimpin spiritual. Walaupun saya bukan Katolik, walaupun saya bukan penyembah Bunda Maria, tapi beliau adalah seorang yang sangat setia menyembah Bundanya Maria. Tapi saya lepas dari perbedaan doktrin itu. Tapi saya sangat setuju dengan berbagai pikiran beliau. Beliau itu orang yang sangat tua usianya, tapi selalu terdorong untuk mengatakan sesuatu kepada yang muda. Itu sebabnya dia sangat nyambung dengan orang-orang muda di berbagai belahan dunia. Kalau berkumpul di stadion-stadion besar, dia bicara itu sangat irit. Kalau khotbah itu paling banyak dia 5-8 menit. Ketika dia bicara kepada anak muda dengan terbata-bata sebagai orang tua, tapi pesannya sangat jelas. Maka saya berpikir, ibu-ibu, bapak-bapak, para orang tua kami di sini, bukanlah penghalang menjadi orang tua untuk dapat menyampaikan pesan kepada remaja dan pemuda di tengah arus zaman yang deras ini. Jangan-jangan remaja dan pemuda tidak butuh kata-kata yang baik kedengarannya, atau nasihat yang jitu memilih kata-kata. Mereka hanya butuh pesan dari para orang tua sampai kepada mereka. Dia mengatakan, Paus Franciscus mengatakan begini, kita bukan dipanggil, ini untuk anak muda suatu ketika di Amerika Latin dia bicara, kita bukan dipanggil Tuhan untuk menarik perhatian, tapi untuk melayani. Biarlah aroma kita bukan dari botol parfum, tetapi dari kasih dan kesederhanaan. Saya begitu yakin
anak remaja pemuda, terhadap orang tua, terhadap saya sebagai pendeta. Mereka ingin melihat bukan aroma apa dari tubuh kita yang wangi, tapi cinta kasih dan kesederhanaan kita ketika kita mau berjalan bersama remaja dan pemuda. Kiranya Tuhan menolong kita, memberkati kita untuk memenuhi kehendak-Nya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita barangkali izin supaya lebih sentuhannya lebih terasa, kita nyanyi dulu baru berdoa. Sekaligus nanti saya lanjutkan dengan doa syafaat. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu.
jauhkanku dari kasih-Mu. Oleh kuasa Roh Kudus, dunia tak bisa menjauhkan kami dari kasih-Mu. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami renungkan dalam ibadah pagi hari ini, Bapa. Tolonglah kami semua supaya serius, sungguh-sungguh Bapa di sorga, bekerja untuk remaja dan pemuda di tengah arus zaman yang deras ini. Tolonglah kami supaya kami serius sungguh-sungguh memikirkan bahwa merekalah pemilik masa depan keluarga, pemilik masa depan gereja bahkan bangsa dan negara. Tolonglah kami supaya sungguh-sungguh kami terlebih dahulu sungguh hidup di dalam Kristus. Dan kami memberi teladan dan contoh yang baik bagi remaja dan pemuda supaya mereka pun ikut hidup di dalam Kristus. Terima kasih untuk ibadah hari ini boleh berlangsung dari awal sampai menuju bagian akhir. Terima kasih semua yang bekerja untuk Tuhan lewat pelayanan pagi hari ini. Berkatilah, berkatilah, berkatilah kami semua. Memberkati bangsa dan negara, presiden, wapres, jajaran kabinet, supaya dengan hikmat Tuhan mereka bekerja untuk rakyat, untuk generasi muda di tengah bangsa ini. Supaya bangsa ini juga memiliki masa depan, tentu masa depan yang gemilang, yang cemerlang. Itu harapan kami bagi pemimpin kami. Berkati jemaat GKI Persekutuan, Ibu Gembala, Ibu Pendeta Riana bersama keluarga, Bapak Ibu Majelis bersama keluarga, semua yang memberi waktu, tenaga, perhatian, bahkan harta mereka untuk melayani Tuhan di GKI Persekutuan ini. Diberkatilah, diberkatilah, diberkatilah. Berdoa untuk program pelayanan yang ada di tengah jemaat, semua diberkati Tuhan program pelayanan itu. Tetapi secara khusus hari ini seperti kami menggumuli firman Tuhan, tolonglah GKI Persekutuan supaya menjadikan program remaja pemuda termasuk sekolah minggu sebagai program sentral yang holistik, yang lengkap. Karena Tuhan menghendaki demikian bagi keluarga, bagi gerejamu, bagi bangsa ini. Pengurusan tanah gereja dan semua kelengkapannya, Tuhan menolong mereka mempersiapkan segala sesuatu untuk memenuhinya. Kami berdoa untuk Bapak, Ibu, Saudara kami yang dalam keadaan sakit, juga dalam proses pemulihan kesehatan mereka. Kami berdoa untuk Ibu Endang Sudarjono, Ibu Ratna Hutauruk, Ibu Duta Anggraeni, Bapak Waldemar Nainggolan, Bapak Mangaraja Hutauruk, Ibu Zelvina Tuanakota, Bapak Pendeta Michael, Bapak Pendeta John Sibi, Bapak Pendeta Samuel Mantolas, Ibu Elia Taihutu, Ibu Esther David Tobing. Tuhan, di tengah usaha pengobatan yang sedang mereka lakukan, campur tangan kuasa-Mu, ya Yesus Kristus, penyembuh dari segala yang sakit, berkarya dan bekerja di tengah-tengah mereka. Memberkati fasilitas kesehatan, obat, makanan, istirahat yang didapatkan. Berdoa untuk pergumulan jemaat di tengah masalah ekonomi maupun masalah keluarga, di tengah mencari pekerjaan dan teman hidup. Tuhan tolong mereka semua di tengah-tengah pergumulan itu. Berilah jalan keluar yang baik, yang terbaik dari Tuhan bagi mereka semua. Berdoa untuk jemaat usia emas agar diberi kesehatan dan tetap semangat mengikut Tuhan. Sekali lagi pelayanan generasi dari sekolah minggu hingga keluarga muda,
gereja dan pelayanan yang dikerjakan oleh Ibu Gembala beserta majelis jemaat. Diberkati Tuhan semua kerja-kerja pelayanan itu. Demikian mereka yang berulang tahun di minggu ini, Bapak Aryan Nugroho, Bapak Lukas Yogi. Kiranya usia yang bertambah sebagai karunia Tuhan bagi mereka, digunakan untuk kemuliaan bagi namamu, berkarya dan bekerja untuk hormat bagi namamu, dan mereka menjadi berkat di tengah dunia ini. Berilah karunia panjang umur dan kesehatan, rezeki yang baik dan kebahagiaan bersama keluarga mereka. Demikian majelis pekerja sinode diberkati oleh Tuhan. Semuanya yang bekerja untuk Tuhan, baik di MPS, di departemen-departemen, sampai kepada jemaat-jemaat lokal, bakal jemaat, pos pelayanan, calon-calon pendeta yang sedang masa vikariat, para pendeta pelayan umum, para gembala, para majelis, seluruhnya GKW dari ujung Sumatera sampai ke Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur. Kami berdoa juga rencana pada bulan Oktober bergabungnya suatu persekutuan oikumene PT SKL yang ada di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, yang akan menggabungkan diri menjadi bagian dari sinode GKW. Kiranya Tuhan yang bekerja untuk proses penggabungan ini, penahbisan pendeta, penahbisan gembala jemaat, dan sekaligus penetapan majelis pekerja jemaat. Akhirnya juga kami berdoa untuk lingkungan gereja RT 01 RW 06B di lingkungan tempat tinggal jemaat ini, diberkati oleh Tuhan Bapak RT, Bapak RW, dan semua penghuni yang ada di dalamnya. Bapa di sorga, ini syafaat kami. Syafaat kami tidak sempurna, sempurnakanlah di dalam nama Putramu Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa yang sempurna. Demikian, Bapa kami yang di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, untuk yang bertugas, mohon kesediaannya ke depan. Ya, sekalian ambil terus berdiri di sini. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita mengumpulkan persembahan kita. Firman Tuhan terambil dari kitab Amsal 3 ayat 9 sampai dengan 10, tertulis demikian. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Sementara kantong persembahan diedarkan, kita memuji Tuhan Allah sanggup. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua
kita satu hati dalam doa untuk persembahan kita. Ya Tuhan, kami datang mengucap syukur untuk anugerah yang Tuhan berikan kepada kami, kesempatan untuk kami datang beribadah, dan kesempatan untuk kami memberikan apa yang sudah Tuhan banyak berikan kepada kami Tuhan. Biarlah kami persembahkan semuanya ini untuk kemuliaan nama Tuhan, dan yang terlebih lagi adalah kami mempersembahkan hidup kami dan tubuh kami sebagai persembahan yang kudus, yang benar dan yang berkenan kepada Tuhan. Itulah kerinduan kami Tuhan, oleh Roh Kudus biarlah kami dimampukan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Mohon maaf tetap berdiri. Ini kita tiba pada penghujung ibadah kita. Biarlah kita secara pribadi bertekad terus di dalam iman secara bersama-sama, dan biarlah kita tetap memelihara kesehatan kita, dimulai dari keluarga kita, keluarga besar kita, tetangga kita, dan jemaat Tuhan, sehingga kita tetap ada satu di dalam Tuhan. Untuk lagu pengutusan kita angkat pujian Tiada Ku Ragu Lagi. Tiada ku ragu lagi untuk mengikutmu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayanimu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Tiada ku ragu lagi, tiada ku ragu lagi untuk mengikutmu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayanimu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, 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 sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Yesus, sahabatku, Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang, bagi setiap orang yang percaya padamu. Jemaat sekalian, pulanglah di dalam damai sejahtera dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudaraku dengan wajah-Nya, memberi saudaraku sekalian kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara, memberi damai sejahtera bagi keluarga demi keluarga, bagi keluarga besar GKI Persekutuan ini, sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Amin.
Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ibadah telah selesai, Bapak Ibu saat teduh sejenak. Baik Bapak Ibu, mohon perhatiannya sejenak untuk kami sampaikan warta jemaat. Yang pertama, kami sampaikan atas nama Gembala Sidang, Majelis dan Jemaat, kami sampaikan terima kasih kepada pelayanan hari ini Bapak Pendeta Ronald Manalu. Biarlah kiranya tetap semangat di dalam melayani dan juga di dalam mengajar. Tuhan memberkati. Juga terima kasih kami sampaikan kepada jemaat yang hadir pada ibadah pagi hari ini. Biarlah kiranya boleh hadir di minggu-minggu mendatang. Lalu ibadah PW akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 21 Mei pukul 10 pagi di gereja. Yang berikutnya Komutadia bulan Mei akan dilaksanakan pada Sabtu 24 Mei pukul 3 sore ya. Komutadia bulan Mei akan dilaksanakan pada Sabtu 24 Mei pukul 3 sore. Lalu ibadah nuansa muda atau pemuda keluarga muda akan kembali dilaksanakan pada Minggu 25 Mei pukul 17 atau 5 sore di gereja. Dan ibadah akan dilayani oleh Bapak Pendeta Ade Surya Tarigan dengan tema tentang Yesus. Jadi diharapkan keluarga nuansa muda ya, dan pemuda dan keluarga muda juga remaja. Yang berikutnya, dalam rangka ulang tahun Sinode ke-44 Sinode GKOI melalui Departemen Sekolah Minggu dan Remaja mengadakan lomba video storytelling tentang salah satu tokoh atau peristiwa Alkitab, dan deadline pengumpulan tanggal 31 Mei. Jadi mungkin bagi Bapak Ibu bisa mendorong anak-anaknya dengan kreativitas yang mungkin kita tidak sadari, ternyata anak-anak kita sudah cukup canggih gitu ya dalam penggunaan media sosial. Biar kiranya boleh didorong untuk ikut ya. Kalau tidak salah maksimal 2 peserta 1 gereja maksimal ya. Jadi nanti kakak-kakak sekolah minggu pengurus boleh untuk mengajak anak-anak sekolah minggu dan remaja. Berikutnya undangan rapat jemaat. Dalam rangka akan berakhirnya masa pelayanan Gembala Sidang Ibu Pendeta Riana Manja Dewi periode tahun 2020 sampai 2025 di GKI Persekutuan pada tanggal 20 Juli 2025. Dengan ini Majelis Pekerja Jemaat GKI Persekutuan mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat untuk dapat menghadiri acara rapat jemaat yang akan diselenggarakan pada tanggal 1 Juni 2025 pukul 11.30 bertempat di sini dengan agenda penentuan Gembala Sidang GKI Jemaat periode tahun 2025-2030. Ini sangat diharapkan kehadirannya agar kita memenuhi quorum ya Bapak Ibu. Atas perhatian dan kehadirannya kami sampaikan terima kasih. Lalu akan dibuka kelas katekisasi CD pada bulan Juni 2025. Kepada seluruh jemaat diberitahukan bahwa Bapak Ibu Saudara putra-putri Bapak Ibu dapat mendaftarkan untuk mengikuti pelajaran katekisasi tersebut dan mengambil formulir pendaftaran melalui majelis jemaat. Yang berikutnya bagi jemaat GKI Persekutuan atau keluarga yang berkerinduan dan mampu serta dapat berkomitmen dalam pelayanan sebagai guru sekolah minggu
singer, dan multimedia dipersilakan mendaftarkan diri melalui majelis jemaat. Yang berikutnya, sakramen baptisan dilakukan pada setiap awal bulan. Jika ada jemaat yang ingin membaptiskan putra atau putrinya, dipersilakan mengambil form pendaftaran dan melengkapi administrasi karena akan diwartakan ke jemaat 2 minggu sebelumnya. Lalu kami sampaikan bahwa Ibu Pendeta Riana hari ini pelayanan pertukaran mimbar di GKOI Batra Kasih Adiaksa di Tangerang. Yang terakhir terkait pengurusan surat-surat gereja, kami informasikan biaya pengurusan surat gereja, rencana pengurusan secara total sekitar 175 juta. Lalu penerimaan dari kotak yang sudah dilakukan beberapa bulan terkumpul 6.335.000 dan yang sudah dikeluarkan gereja adalah 101 juta. Jadi Bapak Ibu masih ada kekurangan 67.565.000. Biarlah kita tetap terus berdoa kepada Tuhan untuk bagaimana dana ini tetap terpenuhi, tentunya partisipasi dari Bapak Ibu semua. Demikian kami sampaikan tambahan warta jemaat minggu ini. Untuk selengkapnya Bapak Ibu dapat membaca di lembaran warta jemaat yang disediakan meja depan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.